Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Pak Daud, sekarang gimana Pak tentang perang antara Israel dan Palestina nih Pak Daud? Apa yang Pak Daud mau respon? Thomas, menurut kacamata Alkitab Pak. kalau saya tidak ahli dalam akhir zaman, Iya Pak Daud. bukan bidang saya. Tapi yang jelas akan mempengaruhi ekonomi dunia. Iya Pak Daud. Pertama, perang Ukraina. Ya, Ukraina. Kedua, perang Israel, Hamas. Ya, Ini akan mempersulit pertumbuhan ekonomi dunia. oh akan mempersulit Pak Daud ya. Nah, tetapi ini bisa tertolong pertumbuhan kalau Tuhan beracara. Yes, betul Pak Daud. Tapi dampaknya ini perlu Thomas tahu bahwa ini nanti bisa terjadi namanya itu perang suku bunga. Oh, Perang apa iya Thomas? Pak Daud. Perang suku bunga Pak Daud. Untuk naik-naikan bunga yang jadi kendala, yang punya utang bank, yang kelapa kopior. Yo, Ini tuh. Betul? betul Pak Daud. Betul? Makanya Betul, kan 3 tahun yang lalu saya ngomong jangan utang bank, jangan buka cabang baru kecuali pertambangan. Kecuali Yes. pertambangan. Kenapa? Betul, Pak Karena Daud. kondisi seperti ini masih 5 tahun, yaitu tahun 2026. Yes Pak Daud. Ya kita doalah Indonesia lebih maju, lebih baik. Maju, lebih hebat, lebih dahsyat. Karena ingat, perang Ukraina ini sama perang Israel ini mempengaruhi ekonomi dunia dan dikhawatirkan terjadi namanya perang suku bunga. Yes. Nah, Iya Pak kan Daud. saya udah ngomong dari tahun lalu, kalau dolar 14.500 beli. Karena apa? Ingat, dolar akan naik. Itu tahun lalu Yes. udah saya beritahu. Betul Pak Daud. Perlu Thomas tahu bahwa di 2025 itu akan terjadi resesi ekonomi. 2025 akan terjadi resesi ekonomi ya. Dunia Nah. atau hanya Indonesia Pak Daud? Indonesia itu selalu yang terakhir mengalaminya, Thomas. Oh, yes. Ingat, corona, badai datang 3 tahun. Betul? Yes, betul. 3 tahun ekonomi lambat bergerak. Dan waktu itu saya berkata, jangan utang bank. Iya Pak Betul, Daud. Thomas? Jangan Betul, Pak utang Daud. apa? Nggak utang bank Pak Daud. Jangan Jangan utang sampai apa? kita utang bank. Utang bank. Karena suku bunga akan naik. Yes. Nah, dan tahun ini dolar sudah 15.800. Wow, tinggi sekali Pak Daud ya. Sudah toh? 15.700, 15.800. Iya. Nah, akhir tahun suku bunga BI rate 6 sampai 7%. 6% Wow. atau berapa sih, Mas?
6-7% Pak, suku bunga BI. Sekarang udah mulai naik 6%. Wow. Berarti kan sudah terjadi, kata saya, naik jadi 6% atau 7%. Tapi saat ini baru 6%, betul? Ya. Dan pelambatan ekonomi ini masih ingat Thomas, sampai 2026. Jadi kita doalah supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Yes, Pak Daud. Ya. Pak Daud, Supaya ini Indonesia maju lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Daud Tony tentang prediksi yang bisa terjadi dan cara mengatasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan 7 ayat Alkitab yang bantu kuatkan saat hadapi krisis finansial. Mari kita mulai. Pertumbuhan ekonomi dunia tengah mengalami kemerosotan. Hal ini pun secara langsung berdampak pada penurunan permintaan pasar secara global dan berakibat pada kebangkrutan di sejumlah sektor. Meski keadaan ini sulit, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas setiap keadaan. Jika Anda adalah salah satu yang sedang menghadapi ketidakpastian dan menghadapi krisis finansial, Tuhan mau Anda merenungkan 7 ayat Alkitab ini. 1. Kitab 1 Petrus 5 ayat 6 hingga 7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Salah satu cara untuk menghadapi krisis dalam hidup adalah dengan menyerahkan segala keadaan Anda kepada Tuhan. Tuhan tahu kondisi Anda dan masa sulit yang Anda sedang hadapi. Jadi percayalah kepada Dia, serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. 2. Injil Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita mencari Tuhan lebih dulu, berarti kita sedang memprioritaskan Dia di atas dari segala hal yang kita anggap penting. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang tahu apa yang sedang kita perlukan. Jadi kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup Anda, yang artinya berhenti untuk khawatir dan berjalanlah dengan iman. 3. Kitab Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana untuk kita dan Dia memberi kita harapan untuk hari esok dan masa depan kita, tak peduli sesulit apapun hari ini. Tuhan juga tahu masa depan kita, jadi jangan pernah hilang harapan. Dia masih pegang kendali atas hidup Anda. Jadi berjalanlah dengan iman bersama dengan Dia. 4. Surat Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman menegaskan bahwa Tuhan sendiri bahkan bisa memakai kondisi yang buruk menjadi kebaikan. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu untuk tujuannya melalui hidup kita. 5. Surat Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam kisah di Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa Tuhan membawa murid-muridnya ke sebuah perahu. Lalu badai pun menghantam perahu mereka. Di tengah masa krisis ini, murid-murid dihantui oleh rasa takut. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Kadangkala Tuhan bisa membawa kita ke tengah badai. Namun Dia akan setia memelihara dan menjagai dan bahkan menyatakan kuasa-Nya melalui badai itu. 6. Surat Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak perlu khawatir akan apapun, tetapi menyatakan hal itu di dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan senang jika kita bisa melalui badai tetapi tetap mengandalkan iman dan kepercayaan kita. 7. Injil Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, Tuhan itu adalah pribadi yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia akan melakukan hal serupa kepada Anda sama seperti mujizat yang mungkin dialami orang lain. Dia hanya meminta Anda untuk bergantung penuh kepadanya dan mau melakukan apapun yang Dia mau Anda lakukan untuk menghidupi kehidupan Anda. Sebuah ungkapan berkata bahwa iman itu ibarat film akan sukses ketika dibuat dengan susah payah. Jika semua hal di dalam hidup kita berjalan dengan baik, kita tidak akan bisa mengembangkan iman kita. Seperti disampaikan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bagaimana Anda bisa merasa puas bahkan ketika sedang menghadapi krisis finansial? Sama seperti yang dilakukan Paulus, dia perlu melalui masa-masa sulit dan berlatih ini menikmatinya. Apakah Anda sedang menghadapi masa-masa krisis saat ini? Boleh bagi pengalamannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang 7 ayat Alkitab yang bantu kuatkan saat hadapi krisis finansial. Apabila ada saran, masukan, dan komentar, silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau.
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.